Manusia mungkin bisa berkehendak, namun tetaplah Allah yang menentukan. Seperti ketentuannya membawa saya mempelajari Islam melalui kisah-kisah para pendahulu. Dengan segala kerendahan hati dan kepasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikuti perjalanan saya, Fedi Nuril bersama Kaki Langit. Kita dari Indonesia Kaki Langit, Pak, berusaha untuk berupaya mau mencoba menelusuri kaki-kaki langit sebagai tanda-tanda Allah di negeri Syam, Pak. Di Jordan ada beberapa tempat yang sangat menjadi bukti bahwa keberadaan Nabi itu ada. Di sini terdapat kurang lebih 100 makam Nabi, 18 diantaranya Rasulullah. Adalah sampaikan bahwa Islam sebagai rahmatan lil alamin betul-betul terwujud. Pesannya mudah-mudahan kita bisa membawanya, Pak. Mas Fendi, Islam itu harus diangkat menjadi rahmat untuk dunia semua. Mohon doanya, Pak. Mudah-mudahan bisa mau begitu. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kaki Langit di tanah air Indonesia. Sekarang saya berada di Amman, Jordan. Dan lebih tepatnya saya sekarang berada di Gua Ashabul Kahfi. Tempat yang sangat bersejarah yang membuktikan kerasulan Nabi Muhammad SAW dan membuktikan kebenaran Al-Quran. Di dalam Kang Rashid sudah nungguin saya, dan insya Allah di sini kita akan mengupas tuntas tentang sejarah 7 pemuda yang beriman dan Gua Ashabul Kahfi. Al-Kahfi berarti goa. Di sini terdapat kisah yang juga dipercaya oleh umat Yahudi dan Nasrani dan diceritakan kembali secara komprehensif dalam Al-Quran. Dari perbukitan yang dulunya dinamai Nikayus, saya bertemu Kang Rashid untuk bergegas menuju goa yang melegenda itu. Pintunya berbentuk persegi dengan tinggi sekitar 1,5 meter. Pada dindingnya terdapat ukiran khas Romawi. Goa inilah yang nama dan kisahnya diceritakan dalam Al-Quran. Al-Kahfi. Alunan doa yang begitu indah menyambut kedatangan pengunjung. Saya terhanyut dalam kekhusyukan. Dulu penduduk kawasan kerajaan Apsus ini beriman kepada Allah. Waktu itu Rasulullah Isa alaihissalam. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa anna Isa Rasulullah. Nah, namun raja Dikaenus tadi tidak mau penduduknya beriman kepada Allah. Dia ubah semua penduduknya supaya iman kepada dirinya dan kepada Tuhannya.
patung-patung dan berhala itu. Ketika rakyat menolak ajakan rajanya itu, ada dua pilihan, dibunuh, diusir. Nah, Ashabul Kahfi hidup di era itu. Ashabul Kahfi ini pejabat-pejabat di era itu. Dia seorang penasihat raja, yang dua orang Maximilianus adalah seorang jenderal, yang dua orang lain adalah seorang kodi, seorang hakim. Orang-orang hebat ya. Orang hebat pada era itu. Kalau menurut kekuasaannya, kehidupan dunia sudah matang. Namun kehidupan batinnya dia terlukai, harus menyembah manusia. Manusia sesama manusia tidak boleh saling menyembah, hanya Allah. Nah, dia meminta pertolongan kepada Allah. Allah ngasih ilham kepada itu, dia lari dari kerajaan itu, lari ke pegunungan. Yang tadi kita lihat, pegunungan. Nah, gua ini ada di pegunungan itu. Nah, apa yang dilakukan? Dia masuk ke sini mohon pertolongan. Kemudian Allah padrobna alaihim, Allah menutup mata dan telinganya sehingga dia tidur. Seorang rabbi Yahudi menyuruh kafir Quraisy untuk menanyakan kepada Muhammad kisah 7 pemuda yang tertidur selama 300 tahun itu. Tentu tidak ada satu orang pun di Mekah yang mengetahuinya, karena kisah ini telah ratusan tahun berlalu dari masa mereka. Namun Rasulullah berhasil menceritakannya dalam surat Al-Kahfi, ayat 9 hingga 26. Dia bertanya, lalu bagaimana dia, apakah dia tidak keropos badannya? Kemudian tulangnya tidak rapuh gitu. Ini kekuasaan Allah. Waidah samsu ghurbat, ketika matahari terbit dari arah barat. Ini kan barat. Dari arah barat. Kemudian para sahabat itu bergulir ke kanan matahari. Kemudian ketika matahari terbenam dari timur, itu ada satu lubang keluar dari sana. Baru dia bergeser ke kiri. Jadi badan tuh ke kanan, ke kiri berputar. Jadi supaya tulang itu tidak keropos, jadi digerakkan oleh kekuasaan Allah itu. Dan engkau akan melihat matahari ketika terbit, condong dari goa ke sebelah kanan. Dan apabila matahari itu terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri. Sedang mereka berada dalam tempat yang luas di dalam goa itu. Itulah sebagian tanda-tanda kebesaran Allah. Hati ini terhanyut pada penjelasan Al-Quran yang begitu detail dan ilmiah. Sungguh Al-Quran adalah mukjizat, yang setiap katanya mengandung bukti kebesaran Allah. Bagi saya, Al-Quran bukan hanya mukjizat, melainkan sebuah metode yang begitu sederhana namun begitu brilian, yang bisa menjelaskan kedudukan Islam secara komprehensif kepada segala zaman. Namun di sini Ashabul Kahfi meminta kepada Allah, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami rahmat-Mu dari sisi-Mu. Wa hayyi lana min amrina rasada. Dan tolong sudilah Engkau sempurnakan petunjuk-Mu kepada kehidupan kami. Ini atas petunjuknya Allah SWT. Semoga ini adalah sebagai ketauhidan kita kepada Allah SWT. Kita mas cari keluar, lihat sekitar kita. Ini dulu perkampungan Mas Fedi, perkampungan, dan Nabi Lut diutus ke mereka menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ umatnya menolak ajakan Nabi Lut ketika itu. Dari kisah orang-orang yang dirahmati Allah, beralih ke kisah kaum yang diazab Allah, kaum Sodom, yang menurut catatan sejarah, dulunya mereka tinggal di Laut Mati.
422 meter di bawah permukaan laut. Inilah titik terendah bumi. Karena posisinya yang begitu rendah, hingga 7 ton air yang masuk ke Laut Mati setiap tahunnya tidak bisa mengalir ke tempat lain. Satu-satunya jalan keluar air yaitu melalui proses penguapan. Itulah sebabnya air Laut Mati menjadi sangat asin, karena air yang mengalami proses penguapan meninggalkan zat-zat mineralnya. Mineral yang terdapat di sini baik untuk kulit. Mengoleskan lumpur Laut Mati ke tubuh terbukti dapat melancarkan sirkulasi darah. Namun bukan itu saja yang membuat tempat ini begitu diminati oleh lebih dari 600.000 pengunjung setiap tahunnya, melainkan asal-muasal Laut Mati yang disebutkan dalam 3 kitab suci, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Nah, sekarang kita sudah berada di Laut Mati. Ini dulu perkampungan, Mas Fedi, perkampungan, dan Nabi Lut diutus ke mereka menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ umatnya menolak ajakan Nabi Lut ketika itu. Perkampungan Sodom, di mana perilaku penduduknya sangatlah rusak. Mereka merampok dan menganiaya. Yang paling mengerikan, kaum lelakinya kerap berhubungan intim dengan lelaki lain. Kalau ada yang menolak, mereka tidak segan-segan memaksa dengan kekerasan. Nabi Lut jelas menentang hal itu dan mengajak mereka pada kebaikan. Akibatnya, bukan disambut, Nabi Lut malah diancam dan diteror. Mas Fedi, melihat karakter umat Nabi Lut seperti itu, Allah mengutus malaikat. Akhirnya dari Palestina, malaikat itu pergi kemari dengan wujud sebagai manusia. 2 orang berpakaian putih, tentu dengan paras tampan sekali, dengan wajah yang sangat ganteng sekali. Dia datang bersilaturahmi ke Nabiullah Lut alaihissalam ketika itu. Jika terlihat pendatang, apalagi berwajah tampan, maka kaum Sodom akan berebut untuk memperolehnya, bila perlu dengan kekerasan. Nabi Lut berkata kepada mereka, "Atatun al-fahisyah? Ma sabakum biha min ahadin minal alamin." Kamu telah melakukan perbuatan yang sangat jahat sekali, perbuatan yang sangat kotor, dan belum pernah satupun yang melakukan perbuatan ini sebelum kalian. Perbuatan kotor yang belum pernah dilakukan sebelum kamu itu maksudnya perbuatan homoseksual. Ya, tapi Al-Quran tidak mengatakan bahwa itu homoseksual. Sekarang itu adalah istilah baru. Tapi Al-Quran mengatakan, lanjutnya firman Allah, innakum lata'tuna rijala sahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Kamu telah mendatangi laki-laki dengan syahwat, melampiaskan nafsumu tanpa dengan perempuan. Itu adalah kaum perbuatan yang sangat melampaui batas. Laki-laki datang ke laki-laki itu melampaui batas. Padahal Allah sudah ciptakan laki-laki dan perempuan. Ada rasa cinta dan suka sesama lawan jenis. Ini sesama jenis saling mensuka dan melampiaskan syahwatnya. Inilah perbuatan sangat melampaui batas. Mungkin sekarang dikenal dengan homoseksual atau lesbi, naudzubillah min dzalik, perbuatan itu. Matahari belum lagi terbit. Malaikat menyuruh Nabi Lut beserta pengikutnya untuk keluar dari kota Sodom dan jangan melirik ke belakang sedikit pun. Baru beberapa langkah, suara keras yang mengguntur itu segera membinasakan kota. Itulah yang dijelaskan Al-Quran. Maka ketika keputusan kami datang, kami menjungkir balikan negeri kaum Lut, dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dan tanah yang terbakar, yang diberi tanda oleh Tuhanmu. Dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang yang zalim. Sebagian para ahli hadis menyampaikan 2 malaikat tadi dengan sayapnya mengeruk 2 kampung ini
dikeruk ke bawah seperti sekop, Ya. dia keruk bawa ke atas. Bahkan ahli langit ketika itu mendengar jeritan itu, mungkin saking dekatnya. Kemudian dibalikkan ke bawah. Bayangkan diangkat tinggi, dibalikkan ke bawah dan ke bawah sehingga tertekan. Jadi tanah yang di bawah ada di atas. Tertekan rata dengan tanah. Nah, dan ini Al-Quran mencatatnya bahwa laut mati adalah tahta adnal ardi, permukaan bumi yang paling terendah di alam dunia ini. Nabi Lut berdoa kepada Allah, Rabbi najini wa ahli mimma ya'malun. Ya Allah, selamatkan aku dan keluargaku dari orang-orang yang berbuat nista seperti ini. Akhirnya Allah menjawab doanya, fa'anjainahu wa ahlahu illam ra'atahu. Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dan keluarganya kecuali perempuan, istrinya yang sudah tua gitu. Kanat minal ghabirin, dan istri yang sudah tua itu termasuk orang yang diminasakan. Padahal istri Nabi Muhammad alaihissalam. Tentu hal itu yang menjadikan kita ini pelajaran yang sangat dahsyat sekali. Dan Allah menyarankan, coba perhatikan bencana itu, supaya kalian mengingat-ingat bahwa perbuatan itu sangat fahisah, sangat kotor sekali. Ternyata begitu jahatnya perbuatan homoseksual atau penyuka sesama jenis, hingga Allah membinasakan kota ini. Mereka pun hilang dari peradaban hingga ribuan tahun. Di Indonesia sendiri, jumlah homoseksual meningkat. Bahkan Presiden Amerika Serikat, Obama, pada peringatan Hari AIDS sedunia, menyerukan kekhawatirannya terhadap jumlah penderita AIDS pada pria gay yang terus meningkat. Tidakkah mereka memetik pelajaran dari kisah-kisah para pendahulu yang dilaknat Allah? Dan Allah menyarankan, coba perhatikan bencana itu, supaya kalian mengingat-ingat bahwa perbuatan itu sangat fahisah, sangat kotor sekali. Zaman sekarang, saya banyak mendengar dari orang-orang yang berperilaku homoseksual bahwa mereka bilang itu takdir mereka. Mereka dilahirkan seperti itu. Tuhan menciptakan mereka seperti itu. Ada juga yang bilang ruhnya adalah perempuan yang terjebak di badan laki-laki, dan sebaliknya, ruhnya laki-laki terjebak dalam tubuh perempuan. Nah, itu bagaimana Islam melihat menyikapinya? Al-Quran menegaskan sikap seperti ini adalah fahisyah. Fahisyah. Fahisyah itu adalah perbuatan yang kotor, bukan jati diri, bukan sikap bawaan, tapi adalah fahisyah, perbuatan yang kotor, bukan bawaan. Naudzubillah min dzalik, bahwa sikap itu adalah sikap yang sangat kotor, dan kita memohon kepada Allah, Rabbi najini wa ahli mimma ya'malun. Selamatkan kami dan keluarga kami dari perbuatan yang seperti ini. Ya, jadi untuk teman-teman yang masih bingung kenapa mereka berperilaku homoseksual, mungkin mereka perlu mencari cara untuk memunculkan kembali fitrahnya. Ya. Jawabannya adalah kembali kepada agama, kembali kepada nur Allah melalui Al-Quranul Karim. Allah telah berbicara melalui Al-Quran mengenai apa yang dianggap suci dan apa yang dianggap kotor. Fahisyah, jangan kunci jiwamu oleh nafsumu sebelum mendengar kebenaran. Bukankah Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga lantaran mengikuti nafsu untuk memakan buah terlarang? Itulah kesenangan hidup. Padahal di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Bahwasanya hidup di dunia ini hanya sementara. Dua kisah telah kita selami, dua pelajaran telah kita ambil. Pilihannya kembali pada kita masing-masing. Apakah kita akan menjadi orang-orang yang ditolong Allah, atau justru sebaliknya, menjadi kaum yang dilaknat Allah? Na'udzubillah. Semoga kita selalu menjadi umat yang ditunjukkan Allah kepada jalan kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.